Malam itu, aku tak tahu mana yang lebih berbahaya. Sepi yang terlalu lama, atau perhatian yang datang di waktu yang salah. Awalnya aku pikir, ia hanya sopan. Tapi cara dia menatap, cara dia bicara, seolah ingin menyentuh sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat. Dan malam itu, ketika rumah sepi, lampu hanya satu yang menyala. Anak majikanku tiba-tiba memintaku duduk di ruang keluarga. Katanya, cuma ingin ngobrol. Tapi entah kenapa, malam itu menjadi malam penuh kenikmatan. Assalamualaikum. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cerita Hati Seorang Istri, tempat di mana setiap kisah sederhana bisa meninggalkan luka, dan kadang juga cinta yang tak seharusnya tumbuh. Buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Kali ini, kisah yang akan kalian dengar mungkin terdengar biasa. Tapi di baliknya, ada pergulatan batin seorang wanita. Antara kesepian, perhatian, dan batas yang perlahan mulai kabur. Namaku Rina. Usiaku 42 tahun. Janda sejak 3 tahun lalu. Sampai hari ini, aku masih belum terbiasa menyebut kata itu. Janda. Ada rasa getir yang selalu ikut setiap kali aku mengucapkannya. Aku tinggal di sebuah kampung kecil di Sukabumi. Di rumah sederhana, peninggalan almarhum suamiku, Rahmat. Rumah itu berdinding kayu, dengan pekarangan kecil di depan yang ditumbuhi bunga melati. Setiap kali aku menyapu halaman di pagi hari, aroma melati itu selalu mengingatkanku padanya, sosok yang dulu rajin menanam dan menyiram setiap sore. Rahmat meninggal mendadak karena serangan jantung saat sedang bekerja sebagai sopir truk antar kota. Sejak hari itu, hidupku berubah total. Aku kehilangan bukan hanya suami, tapi juga tempat bersandar, tempat bercerita, tempat pulang. Tinggallah aku dan anakku. Dika, yang waktu itu baru duduk di bangku SMP. Dika anak yang baik, cerdas, dan sangat menyayangi aku. Tapi sebagai ibu, aku tahu kasih sayang tak cukup untuk menghidupi kami. Kami butuh makan. Kami butuh masa depan. Aku sempat bekerja di warung, membantu pemiliknya mencatat barang dan melayani pembeli. Tapi gajinya kecil. Lalu aku mencoba jadi tukang cuci di rame-rame tetangga. Setiap sore aku pulang dengan punggung pegal, tangan kasar, dan hasil tak seberapa. Kadang hanya cukup untuk beras 2 hari, kadang malah kurang. Malam hari, saat Dika sudah tidur, aku sering duduk di teras, menatap jalan kampung yang sepi. Di situ, aku sering berdoa dalam diam, bukan untuk kaya, bukan untuk bahagia, tapi sekadar agar besok masih ada pekerjaan, agar Dika bisa terus sekolah, dan agar aku kuat menghadapi hari berikutnya. Sampai suatu pagi, aku bertemu Bu Ratri, tetangga yang dulu pernah bekerja di Jakarta. Kami bertemu di warung kopi pinggir jalan. Waktu aku sedang menunggu angkot, Bu Ratri menatapku lama, lalu berkata, "Rin, aku dengar kamu lagi cari kerja ya? Ada keluarga bagus di Jakarta, anggota DPR. Mereka butuh asisten rumah tangga yang bisa tinggal di rumah. Kamu mau coba?" Aku terdiam. Jakarta, aku belum pernah ke sana. Bayangan tentang ibu kota terasa asing, ramai, menakutkan, penuh orang yang sibuk dan tak peduli. Gajinya lumayan, Rin. Lanjutnya, mereka baik. Yang punya rumah, Pak Berto namanya. Orangnya sopan, istrinya sudah meninggal. Cuma tinggal sama anak laki-lakinya. Aku menggigit bibir. Hati berdebat dengan logika. Kalau aku pergi, Dika akan tinggal dengan neneknya. Tapi kalau aku tetap di kampung, aku tahu masa depannya akan berhenti di sini. Malamnya, aku berbicara pada Dika. Anakku hanya menatapku lama, lalu berkata, "Kalau ibu yakin itu yang terbaik, Dika akan nurut. Nanti, Dika bantu nenek di rumah." Aku menahan tangis.
mengelus rambutnya perlahan. Anak sekecil itu sudah belajar mengerti perjuangan ibunya. 2 minggu kemudian, aku naik bus menuju Jakarta. Perjalanan panjang membuat tubuh lelah, tapi hatiku lebih lelah lagi. Antara harapan dan rindu yang belum dimulai. Jakarta menyambutku dengan panas dan kebisingan. Tapi di balik segala hiruk-pikuk itu, aku melihat rumah besar milik Pak Berto di kawasan Menteng. Rumah berlantai 2 dengan taman depan yang rapi. Dan pagar besi tinggi berwarna hitam mengilap. Begitu aku masuk, aku disambut seorang pria berusia sekitar 60 tahun. Tubuh tegap, wajah berwibawa, tapi suaranya tenang. "Kamu, Rina?" "Ya, baik. Selamat datang. Anggap rumah ini rumah sendiri," katanya. Hari pertama bekerja, terasa kaku. Aku canggung berada di rumah sebesar itu. Setiap ruangan bersih, setiap sudut berkilau. Aku hanya takut salah menyentuh, salah meletakkan sesuatu. Namun, di tengah kecanggungan itu, aku melihat sosok lain. Seorang pria muda, tinggi, berwajah tegas, berpakaian rapi. Ia baru pulang dari kantor. Membawa tas kerja dan memandangku sekilas sambil tersenyum sopan. "Selamat datang, Bu Rina," katanya singkat. Suaranya hangat tapi berjarak. Itulah pertama kali aku bertemu Anton, anak Pak Berto. Aku tak tahu, pertemuan sederhana di sore itu akan menjadi awal dari cerita yang perlahan-lahan mengusik hati yang selama ini kubiarkan tenang. Hari-hariku di rumah Pak Berto berjalan perlahan. Seperti waktu yang menunggu untuk dipercaya. Rumah besar itu tenang. Tapi sunyinya terasa lain. Bukan sepi seperti di kampung, yang diisi suara jangkrik atau anak-anak bermain. Sepinya di sini, seperti udara dingin yang tak punya suara. Tugasku cukup banyak. Membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, menyetrika pakaian, dan menjaga kebersihan ruang kerja Pak Berto. Beliau orangnya disiplin, tapi tidak galak. Suaranya selalu rendah dan tenang. Setiap kata terasa tertata seperti pidato yang sudah disiapkan. Ia jarang memarahi, tapi sekali menatap, orang langsung paham apa yang harus dilakukan. "Rina," katanya suatu pagi sambil membaca koran. "Kalau ada yang kamu butuhkan, bilang ke Anton saja. Dia yang urus rumah kalau Bapak keluar kota." Aku hanya mengangguk pelan. Anton? Nama itu perlahan mulai sering kudengar. Anton jarang berada di rumah pada siang hari. Ia bekerja di sebuah perusahaan properti milik keluarga temannya. Biasanya pulang sore atau malam, kadang lewat dari jam 9. Saat datang, ia selalu tersenyum kecil dan menyapa dengan sopan. "Malam, Bu Rina. Capek ya?" "Iya, Nak. Mau saya siapkan makan malam?" "Tidak usah repot. Saya ambil sendiri saja." "Terima kasih." "Terima kasih." Awalnya hanya percakapan ringan. Tapi dari tutur katanya, aku tahu ia anak yang berbeda. Santun, tak sombong, meski jelas berasal dari keluarga berada. Kadang aku heran, mengapa di rumah sebesar ini hanya ada 3 orang yang tinggal. Pak Berto, Anton, dan aku. Mungkin itu sebabnya suasananya terasa dingin. Bukan karena kurang lampu, tapi karena terlalu banyak kenangan yang diam di setiap dindingnya. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman belakang, Anton tiba-tiba keluar dari ruang kerjanya. Ia mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung, wajahnya terlihat lelah, tapi tetap tenang. Aku refleks menunduk, merasa canggung berada di dekat majikan muda, tapi ia justru tersenyum. "Bu Rina, sini sebentar." Aku berhenti menyapu, mendekat dengan pelan. "Iya, Mas, saya mau bilang terima kasih. Rumah ini jadi terasa lebih bersih dan hidup sejak Ibu datang. Dulu, sebelum Ibu di sini, sepi sekali." Kata-kata itu membuat dadaku hangat, tapi juga aneh. Aku hanya tersenyum kaku, mencoba menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Saya cuma menjalankan kerjaan, Mas. Sudah kewajiban saya, tapi
Kadang, hal kecil bisa membuat rumah jadi terasa rumah lagi, katanya sambil menatap taman belakang. Dan itu jarang sekali. Aku tak menjawab. Ada jeda panjang. Lalu ia pergi, meninggalkanku sendirian di halaman yang tiba-tiba terasa lebih sunyi daripada tadi. Hari-hari berikutnya, Anton mulai lebih sering menyapaku. Kadang ia membantu menurunkan barang belanjaan, kadang menanyakan kabar anakku di kampung. Dika, kelas berapa sekarang, Bu? Kelas 2 SMA. Mas, anak saya rajin belajar. Tapi ya, biaya sekolahnya lumayan berat. Kalau begitu, nanti ibu jangan sungkan ya. Kalau butuh sesuatu, bilang saja. Aku menatapnya sepat-sepat, menunduk, lalu tersenyum. Terima kasih, Mas. Tapi saya nggak enak. Saya kerja di sini untuk mandiri, bukan untuk dibantu. Anton tertawa kecil. Suaranya rendah dan tulus. Iya, saya tahu, tapi kadang orang kuat pun berhak istirahat sebentar. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menancap di hati. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Sikapnya tetap sopan, tapi tatapannya berbeda. Satu malam, saat aku hendak menutup tirai ruang tamu, aku melihat Anton duduk di sofa dengan laptop di pangkuan. Lampu ruangannya lembut, hanya lampu lantai menyala. Aku hendak berlalu, tapi ia menoleh. Ibu belum tidur? Belum, Mas. Saya mau kunci pintu depan. Baik, tapi jangan lupa istirahat. Ibu kelihatan capek. Aku tersenyum tipis. Namanya juga kerja, Mas. Iya, tapi ibu jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kadang, orang baik lupa kalau dia juga butuh diperhatikan. Aku membeku. Bukan karena kata-katanya, tapi karena nada suaranya. Ada sesuatu di baliknya. Bukan sekadar perhatian, tapi perasaan. Sesuatu yang hangat, tapi membuatku gelisah. Malam itu, aku sulit tidur. Entah kenapa, wajah Anton terus muncul dalam pikiranku. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku takut perasaan itu tumbuh tanpa izin. Sudah hampir 2 bulan, aku bekerja di rumah itu. Aku mulai terbiasa dengan ritme hari-harinya. Menyiapkan sarapan pagi untuk Pak Berto, menyapu taman belakang, menyetrika kemeja Anton, rutinitas yang sederhana. Tapi setiap hari, rasanya ada sesuatu yang berubah. Bukan pada pekerjaannya, tapi pada suasananya. Anton kini semakin sering berada di rumah. Entah karena pekerjaan kantor yang bisa dilakukan dari laptop, atau karena alasan lain yang tak pernah ia ucapkan. Yang jelas, kehadirannya mulai memenuhi ruang-ruang kecil di rumah ini. Setiap kali aku sedang menyapu, aku bisa merasakan pandangannya dari balik meja ruang makan. Bukan tatapan yang mengganggu, tapi seperti seseorang yang sedang memandangi sesuatu yang membuatnya tenang. Suatu sore, saat hujan turun perlahan di luar, aku menjemur handuk di bawah atap belakang. Anton datang membawa 2 cangkir teh hangat. Uapnya menari lembut di udara. Ibu pasti kedinginan, katanya. Suaranya tenang. Ini, minum dulu. Saya buatkan teh. Aku refleks menolak, tapi tangannya sudah terlanjur menyodorkan cangkir itu. Hangat, aromanya lembut, seperti campuran melati dan jahe. Terima kasih, Mas. Tapi lain kali, biar saya saja yang buatkan. Tidak apa-apa. Sekali-sekali saya ingin gantian. Kami duduk di bawah atap yang meneteskan air, mendengarkan suara hujan yang menenangkan. Tak ada percakapan panjang, hanya diam. Tapi diam yang terasa akrab. Dalam hening itu, aku merasakan sesuatu yang dulu pernah ada. Perhatian yang sederhana, tapi jujur, rasanya seperti luka lama yang perlahan diusap. Tapi aku tahu, setiap usapan bisa membuat luka itu terbuka lagi. Hari-hari berikutnya, perhatian Anton makin sering terasa. Kalau aku sedang di dapur, ia akan datang membawa camilan. Kalau aku batuk, ia segera menawarkan obat. Bahkan, saat aku hanya tampak lelah, ia berkata, "Ibu istirahat dulu."
Saya tidak suka lihat ibu kerja tanpa berhenti. Kata tidak suka itu membuatku diam. Bukan marah, tapi khawatir karena setiap kata yang diucapkannya membuat jarak antara kami semakin tipis. Suatu malam, aku tengah menata meja makan. Pak Berto sedang dinas ke Bandung. Hanya kami berdua di rumah. Anton pulang lebih cepat dari biasanya. Ia meletakkan tasnya di sofa dan memanggilku pelan. "Bu Rina, duduk dulu sebentar. Saya mau cerita." Aku ragu, tapi akhirnya duduk di kursi seberang. Anton menatapku serius, tapi wajahnya tetap tenang. Di balik ketenangan itu, aku bisa melihat sesuatu yang jarang kulihat di matanya. Kesepian. Saya tahu, ibu sudah lama sendiri. Saya juga. Setelah mama meninggal, rumah ini kosong. Ayah sibuk, dan sejak ibu datang, saya baru merasa rumah ini punya suara lagi. Aku menelan ludah. Jantungku berdetak cepat. Tapi aku tak bisa memotong ucapannya. Anton melanjutkan. Suaranya makin pelan. Saya tidak tahu bagaimana harus bilangnya. Tapi saya senang setiap kali lihat ibu. Entah kenapa, saya tenang. Aku menarik napas panjang. Ada campuran haru, takut, dan bingung. "Mas Anton, saya berterima kasih, tapi saya ini cuma pekerja di sini. Saya nggak mau orang salah paham. Nama baik keluarga ini harus tetap dijaga." Anton mengangguk. "Saya tahu, Bu. Saya nggak minta apa-apa. Saya cuma ingin ibu tahu. Rasa hormat saya bukan karena ibu kerja di sini, tapi karena ibu kuat dan..." Saya kagum. Ada jeda panjang setelah itu. Suara hujan di luar menjadi satu-satunya musik di ruangan. Aku tak berani menatap matanya terlalu lama. Takut sesuatu yang lembut berubah menjadi salah. Malam itu, aku kembali ke kamarku. Duduk lama di tepi ranjang. Aku menatap cermin kecil di meja rias. Wajahku sudah tak muda, tapi ada sesuatu di sana yang belum padam. Kehangatan, ketulusan, dan rasa yang lama kutahan. Aku tersenyum pahit. Hati ini ternyata masih bisa berdebar. Bahkan setelah sekian lama hidup dalam sunyi. Tapi aku juga tahu, tidak semua debar harus diteruskan. Karena ada perasaan yang hanya boleh dirasakan, bukan dimiliki. Malam itu, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Pak Berto sedang dinas keluar kota. Hanya aku dan Anton yang tinggal. Angin berembus pelan dari jendela ruang keluarga yang setengah terbuka, membawa aroma hujan dari luar. Suasana hening, terlalu hening, sampai bunyi detak jam dinding terdengar, seperti denyut jantung yang menegangkan. Aku baru saja selesai menyapu lantai dan hendak menutup tirai, ketika suara lembut memanggil dari arah ruang tamu. "Bu Rina." Aku menoleh. Anton berdiri di sana, mengenakan kaos abu dan celana santai. Rambutnya sedikit berantakan. Ia memegang 2 gelas teh hangat di tangannya. "Temani saya sebentar ya, rumah ini terasa kosong. Kalau cuma sendirian." Aku ragu, tapi akhirnya mengangguk. Kami duduk berhadapan di ruang keluarga. Hanya lampu sudut yang menyala, membuat bayangan wajahnya samar di antara cahaya kekuningan. Aku mencoba bersikap biasa, seperti majikan dan pekerja yang kebetulan sedang berbincang. Tapi ada sesuatu di udara malam itu. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Anton membuka percakapan ringan tentang pekerjaannya, tentang cuaca, tentang hal-hal kecil yang tak penting tapi hangat. Aku sesekali menimpali, menunduk, sesekali tersenyum. Namun lama-lama, arah bicaranya berubah. "Bu Rina," katanya perlahan. "Saya sering memperhatikan ibu. Cara ibu bekerja, cara ibu bicara, semuanya tenang tapi kuat. Saya belum pernah melihat perempuan seperti itu." Aku menatapnya, terkejut tapi berusaha tenang. "Mas, jangan bicara begitu. Saya ini hanya pembantu di rumah ini." Ia menggeleng pelan. "Tidak, ibu bukan hanya itu. Saya tahu bagaimana perasaan kehilangan. Tapi ibu bisa tetap berdiri, tetap tersenyum. Itu luar biasa." Aku menunduk.
Jari-jariku saling menggenggam. Kata-katanya membuat dadaku hangat, tapi juga berat. Aku tak tahu harus merasa bangga atau takut. Mas, saya terima kasih kalau Mas menghargai saya, tapi tolong jangan membuat saya salah paham. Anton menatapku lama. Matanya teduh tapi dalam. Seperti menyimpan sesuatu yang ingin ia tahan, tapi tak bisa. Saya nggak bermaksud membuat ibu salah paham, katanya pelan. Tapi perasaan itu kadang datang tanpa kita rencanakan. Aku menatapnya kaku. Detik itu, waktu seperti berhenti. Suara hujan di luar makin deras. Tapi di dalam ruangan, hanya ada keheningan yang menggantung. Anton menunduk sebentar, lalu melanjutkan. Suaranya nyaris berbisik. Saya tahu, usia kita jauh berbeda. Saya tahu, ibu punya masa lalu. Tapi setiap kali lihat ibu, entah kenapa, saya merasa tenang. Seperti rumah ini hidup lagi, aku menarik napas dalam-dalam. Berusaha mengatur nada suara yang mulai bergetar. Mas, tolong, jangan teruskan. Saya takut ini jadi salah. Saya kerja di sini buat bantu anak saya sekolah, bukan untuk hal lain. Anton menatapku lagi. Kali ini tatapannya lebih lembut, tapi justru membuat pertahananku runtuh sedikit demi sedikit. Saya paham, Bu. Saya juga nggak mau bikin ibu tidak nyaman, tapi saya cuma mau jujur tentang apa yang saya rasakan. Aku berdiri pelan, pura-pura membereskan gelas di meja agar bisa menghindar. Tapi langkahku tertahan. Anton berdiri juga, tapi tidak mendekat, hanya berdiri di sana. Cukup dekat untuk membuat jantungku berdebar. Cukup jauh untuk tidak salah. Saya janji, saya nggak akan lewat batas. Tapi izinkan saya tetap peduli. Kalimat itu sederhana, tapi menembus dinding pertahanan yang selama ini kubangun. Aku menatapnya sebentar, lalu menunduk. Mas, saya sudah terlalu lama hidup dengan kehilangan. Saya takut perhatian bisa jadi jebakan kalau hati mulai ikut campur. Anton hanya diam. Hening. Di luar, suara hujan berubah jadi rintik yang lebih pelan. Lampu ruangan bergetar pelan. Mungkin karena angin. Mungkin karena suasana yang berubah. Kami sama-sama terdiam lama. Tak ada kata, tak ada gerakan. Hanya dua hati yang mencoba menolak sesuatu yang sudah terlanjur tumbuh. Saat aku beranjak hendak ke kamar, Anton memanggil lagi. Suaranya nyaris seperti bisikan. Bu Rina, aku berhenti di depan tangga, tapi tak berani menoleh. Terima kasih, karena malam ini, rumah ini nggak terasa sepi. Aku tak menjawab. Langkahku terasa berat. Di tanganku masih terasa hangat cangkir teh tadi. Di dadaku, sesuatu yang lama tak pernah hidup, mulai berdenyut pelan. Dan di dalam hati kecilku, aku tahu, malam itu bukan sekadar malam biasa. Itu malam ketika sesuatu mulai berubah. Dan aku tak yakin, apakah aku siap untuk menghadapinya. Pagi itu, matahari menembus jendela dapur perlahan. Cahaya keemasan jatuh di meja makan, menimpa dua cangkir yang masih tersisa dari malam sebelumnya. Aku berdiri lama di sana, memandangi sisa teh yang sudah dingin. Satu cangkir punyaku, satu lagi milik Anton. Malam tadi masih berputar di kepalaku, seperti mimpi yang belum selesai. Kata-kata Anton, tatapan matanya, nada suaranya yang lembut tapi dalam. Semuanya bercampur jadi satu, antara sesuatu yang hangat dan sesuatu yang harus kutakuti. Aku mencoba menenangkan diri dengan rutinitas, menyiapkan sarapan, menyapu lantai, memanaskan air. Tapi setiap langkah terasa aneh. Seolah-olah ada udara lain di rumah ini yang tak bisa kulupakan. Sebuah keheningan yang tak lagi kosong, tapi penuh tanda tanya. Sekitar jam 8, aku mendengar langkah kaki dari arah tangga. Anton turun perlahan. Masih mengenakan pakaian santai, rambutnya sedikit acak. Ia terlihat seperti biasa, tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda. Lebih tenang, lebih lembut. Pagi, Bu Rina. Pagi, Mas.
Sarapannya sudah saya siapkan di meja. Aku berusaha bicara seperti biasa, tapi suaraku terdengar lebih pelan. Anton tersenyum kecil. Duduk di kursi, lalu menatapku sebentar sebelum mulai makan. Tadi malam saya nggak sempat bilang makasih, Bu. Tehnya enak. Ah, itu teh dari dapur, Mas. Saya cuma buat seadanya. Anton tertawa pelan. Nadanya ringan, tapi tatapannya tetap hangat. Kadang, hal sederhana bisa terasa istimewa. Kalau yang buat tulus. Aku terdiam. Nadanya seperti ingin meyakinkanku kalau semua baik-baik saja. Tapi di dalam kata-kata Nia, ada sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang hanya kami berdua pahami setelah sarapan. Anton berangkat kerja. Aku melihatnya dari jendela. Mobilnya perlahan keluar dari halaman. Biasanya setelah itu, aku langsung lanjut bekerja. Tapi kali ini aku tetap berdiri di tempat. Ada perasaan kosong yang aneh. Aku bukan perempuan muda lagi. Tapi aku tahu perasaan ketika seseorang menaruh perhatian lebih. Dan aku tahu, perhatian itu bukan hal kecil. Ia bisa tumbuh, diam-diam, tanpa diminta, tanpa disadari. Aku menatap bayangan wajahku di kaca dapur. Ada senyum samar yang tak seharusnya ada. Aku menepuk pipiku pelan, seolah menyadarkan diri. Rina, kamu di sini untuk bekerja. Jangan sampai hati melangkah lebih jauh dari niatmu. Tapi semakin aku mencoba menepis, semakin kuat bayangan malam tadi menghantui pikiranku. Siang hari, Pak Berto menelepon dari luar kota. Ia hanya menanyakan kondisi rumah dan memastikan semua baik-baik saja. Aku menjawab seperti biasa, menahan agar suaraku tetap datar. Tapi di dalam hati, aku takut. Bukan karena salah, tapi karena perasaan yang mulai tumbuh tanpa izin. Sore menjelang, hujan turun lagi. Aku duduk di teras belakang, sambil melipat cucian. Udara lembab, tapi pikiranku kering, kosong, dan sibuk. Setiap kali mendengar suara mobil lewat di depan rumah, hatiku berdegup, entah berharap apa. Menjelang malam, Anton pulang. Ia tampak lelah, tapi tetap menyapa dengan senyum yang sama. Ibu, sudah makan? Sudah, Mas. Baik. Kalau begitu, selamat istirahat ya. Jangan kerja sampai malam lagi. Aku mengangguk, pura-pura sibuk menatap piring di dapur, agar tidak perlu menatapnya lama-lama. Tapi ketika ia berjalan melewatiku, aku bisa merasakan langkahnya melambat. Seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi menahannya. Beberapa detik kemudian, aku mendengar pintu kamarnya tertutup pelan. Dan tiba-tiba, rumah ini kembali sunyi. Namun sunyi yang kurasakan bukan lagi sepi. Sunyi ini seperti ruang kosong yang menunggu diisi oleh sesuatu yang tak seharusnya datang. Malam semakin larut. Aku duduk di ranjang, menatap foto Dika di meja kecil. Wajah anakku tampak polos, senyumnya seperti menegurku tanpa suara. Dika, ibu baik-baik saja, bisikku pelan. Ibu cuma sedikit bingung. Mataku basah, bukan karena sedih, tapi karena takut kehilangan kendali atas sesuatu yang belum terjadi. Hati ini sudah terlalu lama sepi. Dan sekarang, saat ada seseorang yang mulai menghangatkannya, aku justru takut terbakar. Aku menarik napas panjang, mencoba memejamkan mata. Tapi sebelum tidur, bayangan malam itu kembali muncul. Ruang keluarga, cahaya lampu lembut, dan suara Anton yang masih terngiang. Izinkan saya tetap peduli. Aku membuka mata lagi. Langit di luar sudah gelap total. Dan di dada, rasa yang sama muncul kembali. Pelan, tapi nyata. Aku tahu, ini baru permulaan. Dan entah kenapa, bagian dari diriku yang paling jujur tak bisa berhenti menunggu esok pagi. Sudah 2 hari, Anton tidak di rumah, katanya. Ada pekerjaan mendadak di luar kota yang harus ia tangani sendiri. Sejak mobilnya keluar dari gerbang pagi itu, rumah terasa kembali seperti dulu. Tenang, tapi dingin. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa kepergiannya tidak berpengaruh apa-apa.
bahwa aku tetap bisa bekerja seperti biasa, bahwa perasaan yang sempat muncul malam-malam sebelumnya hanyalah salah paham kecil yang akan hilang dengan waktu. Tapi nyatanya tidak. Setiap kali aku lewat ruang keluarga, bayangan malam itu muncul lagi. Cangkir teh yang masih tersisa, suara hujan yang menenangkan, dan kalimat lembut yang masih terngiang di kepalaku. Izinkan saya tetap peduli. Sejak itu, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya pada Anton, tapi juga di hatiku sendiri. Hari-hari berjalan pelan. Aku bekerja seperti biasa. Tapi setiap tugas terasa hampa. Tak ada lagi suara langkah Anton di tangga. Tak ada tawa kecil dari ruang kerja. Tak ada yang menyapa Bu Rina sudah makan dengan nada hangatnya yang khas. Kadang aku merasa aneh pada diriku sendiri. Kenapa aku menunggu? Padahal aku tahu ini bukan sesuatu yang seharusnya aku rasakan. Tapi hati manusia memang rumit. Ia tak selalu tunduk pada logika. Sore hari, aku duduk di teras belakang sambil menyetrika. Langit mulai gelap. Suara hujan tipis terdengar di kejauhan. Entah kenapa, setiap kali hujan turun, aku selalu teringat padanya. Mungkin karena malam itu juga hujan. Malam ketika semuanya mulai berubah. 3 hari kemudian, Anton pulang. Aku sedang membersihkan ruang tamu ketika pintu depan terbuka. Suara langkahnya pelan, tapi cukup untuk membuat dadaku berdebar tanpa alasan. Bu Rina, suaranya pelan. Seperti biasa, saya pulang. Aku menoleh cepat. Menatapnya sekilas, lalu tersenyum. Selamat datang, Mas. Capek ya di perjalanan? Anton tersenyum, meletakkan tasnya, lalu duduk di sofa. Iya, tapi begitu masuk rumah, rasanya tenang lagi. Aku hanya diam. Kata-katanya sederhana, tapi nadanya masih sama. Lembut, tulus, tapi berbahaya bagi hati yang sedang berusaha tenang. Beberapa menit kemudian, Anton menatapku, seolah ingin bicara sesuatu, tapi menahan diri. Akhirnya, ia hanya berkata pelan. Saya banyak mikir waktu di luar kota, Bu. Kadang perhatian bisa bikin orang salah paham. Tapi, kalau perasaan itu tulus, mungkin bukan salah paham ya. Aku menunduk, mencoba tersenyum, agar suasana tak berubah jadi berat. Mas, mungkin memang sebaiknya kita jaga jarak sedikit. Saya nggak mau ada yang salah menilai. Pak Berto juga nggak tahu apa-apa tentang kedekatan kita. Anton menarik napas panjang. Matanya menatap lantai. Saya tahu, Bu. Dan saya juga nggak mau bikin ibu dalam posisi sulit. Hening sejenak. Angin malam masuk lewat jendela, meniup tirai pelan. Aku bisa merasakan sesuatu yang menekan di dada. Bukan marah, bukan kecewa, tapi semacam kehilangan yang tak ingin diakui. Mas Anton, kataku akhirnya. Saya berterima kasih atas perhatian Mas selama ini. Tapi, mungkin lebih baik semua kembali seperti dulu. Anton mendongak. Matanya tampak tenang, tapi sedih. Kalau itu yang ibu mau, saya menghormati. Tapi saya harap ibu tahu, rasa hormat saya nggak akan hilang. Meski jarak harus ada. Aku tersenyum kecil. Menatapnya 1 detik terlalu lama, sebelum akhirnya berbalik. Langkahku menuju dapur terasa berat. Seolah setiap pijakan adalah keputusan. Di belakangku, aku mendengar suara pelan. Rumah ini akan terasa sepi lagi, Bu. Aku tak menoleh. Kalimat itu menancap, menahan langkahku di ambang pintu. Tapi aku tahu, kalau aku menoleh sekarang, mungkin aku tak akan bisa menjaga batas itu lagi. Malamnya, aku duduk di kamar, menatap jendela. Lampu jalan memantulkan bayangan di lantai. Aku teringat lagi kata-kata Nia, tentang rasa, tentang perhatian, tentang jarak. Aku tahu hubungan ini rumit. Pak Berto tidak tahu. Dan kalau sampai tahu, mungkin ia tidak akan setuju. Aku hanyalah pembantu di rumah ini. Sementara Anton, anak majikanku sendiri. Tapi perasaan, siapa yang bisa mengaturnya? Kadang,
Perhatian bisa menghangatkan hati yang dingin, tapi juga bisa menyalakan api yang seharusnya tidak pernah dinyalakan. Di antara logika dan rasa, mana yang harus dipilih? Karena jika Ayah Anton tahu, mungkin semua akan berubah. Menurut kalian, hubungan ini sebaiknya dilanjutkan atau cukup sampai di sini saja?